Ya, oke teman-teman, welcome to kelas saham, di mana ini merupakan video pertama kami ya di YouTube, di mana kami membawakan satu materi, satu topik khusus. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai ADRO dan AADI ya, di mana kedua saham ini sedang hot dibicarakan di market gitu. Nah, sebenarnya sih udah banyak ya video lain juga yang membuat pembahasan mengenai ADRO dan AADI ini. Tapi di sini kami ingin memberikan satu perspektif yang berbeda gitu. Satu cerita di mana yang mungkin belum dibahas lah di tempat lain gitu. Di mana di sini kita akan juga melihat gimana sih prospek Adro di masa depan gitu. Dan gimana sih skenario yang terjadi gitu. Apakah kita untung atau rugi mengikuti aksi korporasi ini gitu. Nah, sebelumnya disclaimer, informasi yang tersedia dalam presentasi ini bertujuan sebagai referensi dan edukasi, bukan merupakan rekomendasi atau ajakan untuk keputusan keuangan dan investasi tertentu. Setiap pihak bertanggung jawab penuh atas keputusan yang dibuatnya sendiri. Semua informasi di presentasi ini dimuat sebagaimana adanya dan berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Adro ya, yang sekarang udah berganti nama jadi PT Alam Tree Resource Indonesia, itu di dalamnya sebenarnya ada tiga segmen yang dibagi unit bisnisnya gitu. Yang pertama ada Raw Energy, di mana ada Raw Energy ini yang akan diinvestasi karena berisi batu bara thermal gitu. Terus ada Raw Mineral, di mana ada Raw Mineral ini entitas induknya itu ADMR ya, ada Raw Minerals Indonesia, terus ada Raw Green yang nantinya akan dikembangkan oleh PT Alam Tree Resource Indonesia ini gitu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih owner dari perusahaan yang ingin kita invest gitu. Kita di kelas saham selalu mengajarkan untuk melihat gimana sih struktur kepemilikan saham dari sebuah perusahaan gitu. Bagaimanapun juga ketika kita berinvestasi di perusahaan tertentu gitu, itu kan artinya kita berpartner, berkongsi dengan siapa pemilik dan manajemen yang ada gitu. Sehingga kita perlulah untuk memperhatikan ownership dari perusahaan tersebut gitu. Nah, untuk Adro sendiri ini sepertinya udah pada tahu ya gitu. Dimana ini dikuasai oleh 4 keluarga gitu. Kalau mau dibagi itu TP Rahmat Family itu kepemilikan mereka ya. Kalau efektif dari kepemilikan saham ini kita hitung itu yang paling besar. Itu sekitar 16,39% di Adro ini gitu. Nah, untuk Thohir Family itu memegang 15,66%. Nah, kemudian Surya Jaya Family lewat bendera Saratoga ya, lewat bendera Saratoga ini, itu kepemilikan efektifnya itu 14,12%. Terus kemudian ada Subianto Family, itu lewat PT Persada Capital Investama, itu kepemilikan efektifnya itu 11,75%. Nah, bisa dibilang Adro selama ini ya gitu, sebelum aksi korporasi ke depan yang akan terjadi, ini merupakan salah satu cash cow-nya grup Saratoga maupun grup family lain gitu. Dimana kalau kita lihat dari pembagian dividen Adro selama ini kan cukup besar gitu. Nah, kita coba lihat nih dari sisi Saratoga gitu. Nah, Saratoga itu kepemilikan efektifnya sekitar 15,2% gitu. Dimana kalau kita lihat nilai investmentnya itu naik dari 2013 hingga kuartal 3 2024 itu nilainya mencapai 18 triliun gitu. Di mana kalau kita lihat ya, dividen yang diberikan Adro ini cukup rutin dari 2013 hingga 2023 gitu. Nah, kalau kita jumlah total dividen yang diterima Saratoga dari Adro itu kira-kira 7,4 triliun dalam 11 tahun terakhir gitu. Jadi ini lumayan besar ya gitu, seiring dengan laba yang dihasilkan Adro, seiring dengan pertumbuhan kinerja Adro, maka pembagian dividen yang didapatkan oleh keluarga founder juga semakin besar gitu. Nah, ini Saratoga salah satu contoh yang kita ambil gitu. Makanya di sini kalau kita lihat ya, grup Saratoga maupun keluarga family lain itu pasti menebus AADI-nya gitu. Karena AADI-nya itulah yang bisa memberikan sebenarnya dividen ke Adro. Nah, dari Adro baru bisa bagi dividen ke pemegang saham gitu. Nah, kemudian kita udah tahu nih bahwa
PT Adaro Andalan Indonesia atau AADI ini akan di spin off atau didivestasi oleh Adro gitu. Nah, kalau dari keterbukaan informasi September lalu, teman-teman pasti udah baca juga gitu, di mana ini udah dikasih tahu bahwa di mana Adaro Energi Indonesia ya, sebelum berganti nama jadi PT Alam Tree Resource Indonesia, itu akan menjual kepemilikannya di PT Adaro Andalan Indonesia gitu. Nah, PT Adaro Andalan Indonesia ini sebenarnya juga namanya baru. Jadi pas di kuartal kedua di 2024 baru muncul nama PT Adaro Andal Indonesia gitu. Di mana sebelumnya itu namanya PT Alam Tri Abadi gitu. Jadi di sini teman-teman bisa sadar ya, ada nama yang tetap dipertahankan sebenarnya. Alam Tri gitu. Nah, nanti kita bisa lihat ya gimana sejarah dari grup Adro gitu. Tapi di sini kita bisa lihat kalau memang rencananya adalah Adro akan melepas seluruh kepemilikannya. Padahal kalau kita lihat ya, kepemilikan Adro atas AAD ini cukup material gitu. Kalau kita lihat ya, selama ini dari total asetnya Adro, lebih dari setengahnya itu berasal dari Adaro Andal Indonesia. Dari laba bersih juga sama gitu. Nah, Adaro Andalan Indonesia ini itu memegang banyak entitas pertambangan batu bara termal milik grup Adaro selama ini gitu. Di mana yang paling terkenal ya pasti PT AI-nya itu atau Adaro Indonesia. Kemudian ada PT Paramita Citra Sanana, PT Semesta Centramas, dan entitas pertambangan batu bara lainnya. Nah, jadi kan seperti teman-teman yang tahu ya, AAD ini kan dipegang 100% oleh Adro gitu. Nah, jumlah lembar saham yang dipegang Adro atas AADI itu 7 miliar lembar gitu. Sedangkan jumlah lembar saham Adro per Agustus 2024 itu sebanyak 30 miliar lembar gitu. Sehingga kalau dikonversikan gitu, maka rasio yang terjadi itu 100 banding 22,7 gitu. Makanya kalau sekarang di market, kalau teman-teman lihat, itu dibulatin 100 banding 23. Artinya apa? Setiap kepemilikan 100 lembar saham Adro itu memiliki sebenarnya 22,7 lembar saham AADI gitu. Makanya dengan rasio yang ada sekarang, itu untuk mempermudah kita sebut 100 banding 23 gitu. Di mana kepemilikan atas satu lot saham Adro itu bisa menembus 23 lembar saham AADI gitu lewat PUPS. Nah, kemudian kita lihat nih untuk struktur grup AADI gitu. Nah, untuk AADI ini struktur kepemilikan saham yang kami sederhanakan ya gitu. Karena di dalam PT Adaro Andala Indonesia itu sebenarnya ada banyak entitas gitu. Tapi untuk kita lihat lebih simpel, kita juga tahu gambaran AADI gitu. Kami ambil entitas yang cukup material gitu. Di mana yang utama ada PT Adaro Indonesia gitu dengan kepemilikan 88%. Nah, dulunya itu kepemilikan AADI atas Adaro Indonesia itu 100%. Tapi kemudian ada reg issue oleh PLN-nya Thailand gitu yang ngambil porsi sebesar 12% tadi gitu. Nah, kemudian ada Balangan Coal Company, itu kepemilikan atas grup Balangan Coal Companies itu 75%. Kemudian untuk PT Mustika Indah Permai 75%, terus ada juga PT Bukit Enim Energi 61% gitu. Ada Parikol, ada Ratakol juga gitu. Dan di sini ada hal yang menarik gitu, di mana lewat entitas Adaro Capital Limited itu AAI punya 48% kepemilikan di Castle Coal Resource. Ini entitas pertambangan batu bara kokas yang ada di Australia gitu. Dimana kalau kita lihat ya, rata-rata kepemilikan AADI atas entitas anaknya itu kan batu bara thermal. Sedangkan Kestrel ini kan batu bara kokas gitu, yang bisa dibilang spesifikasinya mirip ADMR gitu. Jadi kemungkinan bisa aja suatu saat nanti Kestrel Coal Companies ini dijual. Tapi belum tentu gitu. Ini hanya berdasarkan asumsi kami lah gitu.
setelah melihat struktur dan alasan divestasi AADI ini, ya ada cukup alasan lah kenapa mungkin suatu saat AADI ini bisa melakukan divestasi atas capital call-nya gitu. Tapi bisa juga enggak ya gitu. Nah, kalau kita lihat ya dari entitas pertambangan batu bara yang ada, itu paling besar dikontribusikan oleh PT Adaro Indonesia. Produksi di 2023-nya itu mencapai 48,6 juta ton. Terus Balangan Coal Companies itu 8 juta ton. Terus ADMR 5,1 juta ton gitu. Nah, bisa kita bilang ya bahwa 92% produksi Adro di 2023 itu berasal dari entitas di bawah PT Adaro Andal Indonesia gitu. Karena kan PT Adaro Indonesia, PT Balangan Coals, dan ini PT Mustika Indah Permai ya gitu. Di mana ini mewakili 92% dari total produksi Adro. Jadi bisa dibilang benar-benar berdampak signifikan lah. Selama ini kita kenal Adro kan sebagai perusahaan batu bara gitu. Dan produk utamanya adalah batu bara thermal gitu. Setelah divestasi dan kepemilikan AAI kita tahu seperti ini gitu. Artinya kan ke depannya setelah divestasi ini produksi batu bara Adro itu kan pasti akan menurun gitu. Nah, kemudian setelah Adro melakukan divestasi AADI, gimana sih struktur dari grup Adro gitu pasca divestasi gitu. Nah, ini juga kami sederhanakan ya gitu, di mana ada banyak entitas lagi yang nggak kami masukkan di sini, tapi ini supaya teman-teman punya gambaran. Kedepannya Adro pasca divestasi dari AAD ini akan jadi apa gitu. Nah, di sini PT Alam Tri Resource ya, atau kita singkat aja Adro ya, Adro di setelah pasca divestasi, itu kepemilikannya masih 100% di PT Sapta Indra Sejati, di mana PT Sapta Indra Sejati ini merupakan entitas kontraktor di dalam grup Adaro gitu. Di mana eh, PT Sapta Indra Sejati ini sebagai kontraktor ya mengupas lapisan penutup di 2023 itu hingga 223 juta ton dengan volume produksi itu sekitar 47 juta ton. Jadi ya kurang lebih mirip-mirip lah dengan setara produksi dari PT Adaro Indonesia gitu. Jadi ke depannya Adro dan AADI itu pasti masih akan saling ada transaksi afiliasi gitu. Di mana PT Adaro Indonesia pasti masih akan memakai jasa dari kontraktor PT Sapta Indra Sejatinya gitu. Jadi teman-teman akan expect ke depannya, walaupun udah jadi dua entitas yang terpisah ya gitu, tapi mereka masih akan ada transaksi afiliasi gitu. Tinggal nanti kita lihat nih, seberapa besar dari transaksi afiliasinya gitu. Mana yang lebih menguntungkan gitu. Nah, kemudian ada PT Alam Tri Bangun Indonesia. Terus yang menariknya di sini ada PT Adaro Minerals Indonesia atau ADMR gitu, di mana di sini dia punya kepemilikan 65% di PT Kalimantan Aluminium Industri, di mana ini teman-teman harus note ya, ini bisa jadi salah satu story sebenarnya ke depan gitu, di mana ini menjadi salah satu entitas untuk smelter aluminium, di mana ini partnernya adalah Harita Group ya, lewat kita gitu. Terus ada Aumai Mining Pti Ltd gitu, dengan kepemilikan 22,5% gitu. Jadi ini salah satu entitas yang cukup besar juga investmentnya, itu nanti ada kaitannya dengan apa jadinya Adro di masa depan gitu. Karena ini nanti ada erat kaitannya dengan proyek green energy yang akan dilakukan Adro di masa depan gitu. Kemudian ada PT Adaro Clean Energy Indonesia, ini nanti ada banyak entitas di bawahnya, di mana ini untuk bangun PLTA, bangun tenaga solar,
baterai dan lain-lain nanti ada di bawah entitas ini gitu. Terus kemudian ada PT Adaro Power yang selama ini jadi untuk PLTU ya. Terus kemudian ada PT Adaro Power, di mana di entitas ini ada PT Makmur Sejahtera Wisesa, ada entitas asosiasi juga PT Tanjung Power Indonesia, terus ada PT Bima Sena Power Indonesia gitu. Nah, untuk PT Makmur Sejahtera Wisesa, itu kalau kita lihat dari prospektus ADI ya, ini nanti juga akan dijual sebenarnya oleh Adro ke AADI gitu. Nah, ini ceritanya gitu. Jadi, kalau teman-teman lihat ya, Adro ini kan berencana untuk spin-off AADI, salah satunya itu untuk fokus pada green energy gitu. Jadi, meninggalkan batu bara termal gitu, yang tanda kutip ya disebut lebih kotor gitu. Nah, tapi kalau kita lihat story-nya, kita lihat perjalanan Adro ya, planning mereka ke depan, itu sebenarnya mereka ada alasannya gitu sebenarnya. Nah, ketika kita menganalisis ya kita harus lihat ownernya tadi kan gitu. Sebenarnya ada nggak sih kepentingan untuk melakukan Adro fokus pada green energy dengan kepentingan owner gitu. Nah, di sini setelah kami lihat ya, setelah kami analisa juga, kami lihat dengan ekspansi dan aksi korporasi yang terjadi di Adro dalam beberapa tahun terakhir, itu mereka dalam keterbukaan informasi itu banyak menyebutkan untuk invest di hydro, solar, dan angin gitu. Tapi salah satu proyek mereka yang paling akan besar menurut kami itu adalah di bisnis PLTA gitu, pembangkit listrik tenaga airnya gitu. Di mana ini proyeknya atau dilakukan di entitas PT Kayan Hydropower Nusantara gitu. Di mana PT Kayan Hydropower ini nantinya akan mensupport untuk Kaltara Industrial Park gitu. Di mana ini juga dekat dengan IKN gitu. Nah, lokasinya ini di Kalimantan Utara ya. Pemegang sahamnya 50% adalah PT Alam Tree Resource Indonesia atau ADRO gitu. Kemudian 25% itu Sarawak Energi Berhad gitu. Ini entitas Malaysia ya, di mana Sarawak Energi Berhad ini juga terkenal udah sukses dalam proyek PLTA-nya gitu. Nah, 25%-nya lagi itu dipegang oleh PT Kayan Patria Pratama gitu. Nah, satu hal yang menarik adalah kalau kita cek ya, PT Kayan Hydropower Nusantara ini beroperasi di wilayah Kaltara Industrial Park gitu untuk mensupport kawasan industri gitu. Nah, di sini ada yang satu menarik ya dari caption Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi ya pada 1 Maret 2023 itu mengunjungi Kalimantan Industrial Park Indonesia atau disingkat KIPI gitu. Di mana ada peresmian ya untuk pembangunan PLTA Mentarang yang merupakan proyek dari PT Kayan Hydropower Nusantara tadi gitu. Di mana di sini kita bisa lihat salah satu yang bersama Pak Jokowi waktu itu ada Pak Luhut dan ada Boy Thohir gitu yang menjadi PSP dari Adro gitu. Nah, ada yang menarik ketika kita ngecek lagi ya untuk informasi kawasan industri ini, di mana ini dari screenshot berita kontan ya yang kami taruh di presentasi ini, lahan kawasan industri hijau Kaltara milik Boy Thohir. Terus Pak Luhut bilang mungkin rezeki beliau gitu. Jadi untuk kawasan industri Kaltara ini itu kepemilikannya sebagian itu ada milik Boy Thohir gitu, yang merupakan PSP dari Adro gitu. Jadi memang ada kepentingan di balik itu. Dimana kalau kita lihat ya dari RPTUL PLN, salah satu yang menarik adalah bahwa pasokan dari grid diharapkan dapat meningkatkan kecukupan dan keandalan pasokan ke IKN gitu. Jadi listrik di IKN salah satunya juga nanti akan berasal dari PLTA di sini. Nah, jadi ceritanya itu ini ya, eh, ada erat kaitannya lah.
mengapa divestasi AADI-nya juga gitu. Karena kalau kita lihat ya, nantinya PLTA ini akan mengoperasikan sekitar 1.375 megawatt kapasitasnya gitu. Di mana ini butuh investasi senilai 2,6 miliar dolar gitu. Di mana kalau kita lihat ya sebenarnya ini kok agak mirip ya dengan nilai penjualan dari AADI-nya gitu. Walaupun menurut kami sebagian hasil penjualan AAD ini nggak semuanya untuk proyek dari PT Kayan Hidropower Nusantara ini, tapi menurut kami sebagian dananya akan untuk pengembangan ini gitu. Karena ini direncanakan untuk berjalan komersial di tahun 2030 gitu. Di mana RPTUL PLN tadi kan itu sampai planningnya untuk di 2030 untuk 2030, di mana target dari mereka itu kan untuk menurunkan konsumsi dari batu bara gitu. Jadi sejalan ya gitu. Jadi ke depannya pendapatan dari Adro yang fokus ke green energy, menurut kami salah satu terbesarnya nanti ada di sini gitu. Tapi seberapa besar? Nah, ini yang perlu nanti teman-teman untuk research, untuk ngelihat sendiri lah gitu. Proyeknya udah tahu nih rencananya untuk bangun kapasitas 1.375 megawatt gitu. Di mana nanti kita bisa lihat berapa sih capex yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTA ini gitu. Terus berapa sih rata-rata penjualan per wattnya gitu. Nah, di sini kan nanti kita bisa estimasi gitu. Pendapatan ada row di kemudian hari gitu. Nah, tadi kan kita ada satu nih entitas yang jadi kunci. Itu PT Kalimantan Aluminium Industrinya gitu. Atau PT KAI-nya gitu. Di mana itu kan merupakan smelter dari aluminium. Nah, itu lokasinya ada di sini, di kawasan industri Kaltara, gitu. Jadi memang nanti untuk mensupport juga alasan Adro fokus ke green, menurut kami salah satunya ini gitu. Jadi untuk prospek ke depannya, itu pasti ada erat kaitannya dengan proyek ini, menurut kami gitu. Karena ini salah satu yang terbesar dan yang nilai investasinya paling tinggi. Dan satu hal menarik lagi, kawasan industri ini dan pembangunan PLTA ini itu udah jadi proyek strategis nasional gitu di Indonesia. Nah, ini untuk prospek dari Adro ya setelah divestasi AADI yang menjadi cash cow-nya selama ini gitu. Tapi ya menurut kami masih long way to go gitu. Karena untuk komersial di mana ini kan masih di tahun 2030 gitu. Jadi masih butuh waktu, masih panjang gitu. Nah, ini ya untuk bagian pertama di mana kami ingin cerita Adro dan AADI setelah aksi korporasi ini seperti apa gitu. Kalau AADI-nya udah jelas lah bahwa prospeknya ya dari konsumsi batu bara gitu. Yang jarang dibahas kan Adro Green-nya gitu. Ya walaupun menurut kami belum bisa kelihatan hasilnya gitu. Karena kalau kita lihat dari catatan joint venture atau entitas asosiasinya, proyek-proyek ini belum begitu banyak nilai investmentnya. Belum kelihatan juga profitnya gitu. Nah, sebelum kita bahas untung rugi dari aksi korporasi ini, kami ingin menceritakan satu kisah yang mungkin nggak banyak dibahas gitu, gimana kita ingin teman-teman juga tahu cerita tanda kutip akrobat PT Adaro Andalan Indonesia AAI gitu. Gimana menurut kami ya, grup Adaro ini salah satu grup usaha yang sangat-sangat jenius gitu. Gimana aksi korporasi mereka itu benar-benar rapi, benar-benar memang jago banget untuk membuat story-nya gitu. Semua itu dimulai dari namanya PT Entitas Alam Triabadi. Nah, sebagai konteks, PT Alam Triabadi ini sebenarnya adalah AAI yang sekarang gitu. Jadi AADI yang akan IPO, Adaro Andalan Indonesia, itu dulu namanya PT Alam Triabadi. Nah, Adro itu kan dulu Adaro Energi.
nama PT-nya. Sekarang berganti nama lagi. Jadi PT Alam Tri Resource Indonesia gitu. Di mana bisa kita bilang grup Adaro ini pengen untuk tetap memakai nama PT Alam Tri gitu. Nah, kalau kita lihat ya kronologinya dulu gitu. Di mana aksi korporasi ini membawa kami ke cerita pas pertama kali Adro mau IPO 2008 lalu gitu. Semua bermula dari didirikannya PT Alam Triabadi di tahun 2004. Kemudian di 28 Maret 2005, entitas Adro itu mengakuisisi 50% kepemilikan ATA ini tadi gitu. Jadi duluan ada itu sebenarnya AADI yang akan IPO sekarang. Adro itu dibentuk setahun setelah PT Alam Triabadi. Nah, kemudian di 27 Juni 2005, Alam Triabadi ini melakukan right issue 284 miliar, di mana Adro itu mengambil bagian atas right issue ini 143 miliar. Nah, kepemilikannya jadi terdilusi. Kemudian di 3 Januari 2008, ATA melakukan right issue lagi. Nah, di sini Adro ambil semuanya. Maka kepemilikan Adro atas entitas ATA waktu itu jadi 92,02% gitu. Nah, tapi yang menariknya adalah aksi korporasi ini kalau mau kita gambarkan secara sederhana bentuknya seperti ini. Entitas Adro yang ada sekarang itu dulu namanya PT Padang Karunia. Ini yang merupakan cikal bakal entitas PT Adaro Energi sebelum ganti nama ya gitu. Dimana kalau kita lihat ya, nama Padang Karunia ini sebenarnya merujuk pada entitas grup bisnis punya Triputra, punya TP Rahmat gitu. Kalau teman-teman lihat ya, teman-teman cek nama grup usaha untuk pertambangan batu bara grup Triputra itu namanya Padang Karunia. Padang Karunia Group. Terus di entitas Padang Karunia ini itu kepemilikannya tuh 50% TP Rahmat, 50% Tohir. Nah, kemudian mereka itu melakukan akuisisi 50% atas PT Alam Triabadi tadi. Di mana ini dulunya itu kepemilikan saham milik Like Rani Imanto yang merupakan istri dari TP Rahmat dan Iwan Dewono. Nah, kemudian di tanggal yang sama yang tadi ya, setelah PT Padang Karunia mengakuisisi PT Alam Triabadi, di tanggal yang sama juga PT Alam Triabadi mengakuisisi 100% kepemilikan di PT Dianlia Setiamukti. Nah, PT Dianlia Setiamukti ini dipegang oleh PT Persada Capital milik keluarga Subianto, PT Triputra Investindo Arya milik keluarga TP Rahmat, dan PT Saratoga Investama milik grup family Suryajaya. Nah, jadi di sini kepemilikan PT Dianlia Setiamuti atas Adaro Indonesia itu 51% gitu. Jadi kalau mau secara ringkas, aksi korporasi ini terjadi itu untuk ngambil kepemilikan di entitas PT Adaro Indonesia gitu. Karena ini bisa dibilang aset emasnya milik mereka gitu. Di mana sisanya waktu itu masih dimiliki oleh New Hope Corporation dan MSC Indocol BV gitu. Nah, kemudian baru dilaksanakan yang namanya akuisisi skema LBO, leverage buyout gitu, dengan pendanaan mezanin gitu. Nah, kalau dari beritanya sebenarnya Alam Tri Abadi itu disebut itu dibentuk oleh Beni Subianto dan Boy Thohir gitu. Tapi kalau kita lihat prospektus AADI sekarang itu sebenarnya kepemilikan awalnya itu ya dipegang oleh ini gitu, istrinya TP Rahmat dan Iwan Dewono. Nah, tapi ini nggak mengubah fakta bahwa aksi korporasi restruktur ini terjadi di grup Adro sebelum IPO itu untuk menguasai aset ini, PT Adaro Indonesia gitu. Karena dulu PT Adaro Indonesia udah dipegang sama grupnya Saratoga gitu. Lewat Dian Mulia tadi gitu. Dimana kalau kita lihat ya, dulu itu SRTG itu awalnya pegang 40% di Adaro Indonesia. Terus tambah lagi kepemilikan gitu. Nah, jadi kronologinya kalau mau kita ringkas lagi, di 27 Juni 2005, ATA Alam Triabadi tadi ya, itu melakukan right issue. Adro ambil bagiannya kepemilikan jadi 49,99%.
Di Juni 2005, PT Adaro Indonesia meningkatkan modal lagi karena mau LBO gitu. Alam Triabadi ikut rank issue-nya 26 juta dolar. Sehingga kepemilikannya waktu itu jadi sedikit berubah di PT Adaro Indonesianya gitu. Dimana kan tadi Ata kan udah akuisisi 100% Dian Lia. Nah, Dian Lia ini kan awalnya pegang 51% di Adaro Indonesia gitu. Tapi setelah terjadi LBO, setelah dibikin tag issue, itu kepemilikan Alam Triabadi langsung pegang 60%. Untuk Dian Lia Setiamuti itu jadi terdilusi 5,84% gitu. Nah, tapi masalahnya kepemilikan PT Alam Triabadi itu 66%. Sisanya 33,93% ini milik siapa gitu. Padahal kan sebenarnya aksi korporasi LBO ini terjadi ya karena inisiasi dari Adara Group gitu. Apakah dipegang sisanya oleh keluarga founder? Nah, ini yang kami nggak punya buktinya gitu. Tapi menurut kami kepemilikannya itu ada di antara keluarga founder gitu. Kenapa? Karena dalam potongan berita di tahun 2005 yang kami ambil ya di Detik itu ada, makanya di 2005 kita take over dari New Hope, kita bikin konsorsium baru yang terdiri dari Saratoga, Triputra, TNT, dan Persada Capital untuk take over Adara Indonesia dari perusahaan asing gitu. Nah, perusahaan asing yang dimaksud itu yang mana? Jadi ini mungkin sedikit membingungkan ya gitu. Tapi kalau kita gambar ya struktur kepemilikan saham Adro sebelum IPO, itu kepemilikannya seperti ini, teman-teman gitu. Jadi kan PT Adaro Energi, Adro gitu, yang listing ya awalnya gitu. Itu kan punya kepemilikan di PT Alam Triabadi. Nah, PT Alam Triabadi ini itu kan pegang Dian Lia Setiamuti. Di mana Dian Lia Setiamuti ini kan pegang Adaro Indonesia gitu. Nah, setelah terjadi LBO tadi dan right issue, itu sisa saham 33% tadi itu dipegang oleh PT Viscaya Investment. Nah, PT Viscaya Investment ini itu dipegang oleh ini Ariana Investment Mezanin, Anggalia Energi gitu. Nah, kalau kita lihat di atasnya, pemegang saham dari Ariana Investment Mezanin itu dipegang oleh aset manajemen gitu. Nah, seperti yang kita tahu, aset manajemen itu kan mengelola aset dari investor gitu. Nah, investor yang dimaksud ini siapa gitu. Padahal kan kita tahu AI tadi sebenarnya udah dipegang 100% nih oleh keluarga founder Adaro gitu. Apakah aset manajemen ini itu berupa pengelolaan dana milik keluarga founder gitu. Nah, ini yang kami nggak punya buktinya gitu. Tapi teman-teman silahkan untuk berasumsi gitu. Dari fakta-fakta yang ada, ini sebenarnya siapa sih yang pegang gitu. Nah, kemudian Adro itu IPO dan dapat dana lumayan besar waktu itu. Di mana kalau kita lihat ya, kita baca di rencana IPO Adro waktu itu sebagian dananya itu untuk ditambahkan ke PT Alam Triabadi gitu. Jadi dulu Adro IPO tujuannya itu ya untuk nambah modal di PT Alam Triabadinya gitu. Atau dengan kata lain, dulu Adro IPO ya dananya untuk AADI yang akan IPO sekarang gitu. Karena di sini ada ya rinciannya 10 triliun untuk peningkatan penyertaan di Alam Triabadi. Nah, Alam Triabadi ini itu dipakai tujuannya satu, untuk mengambil alih sisa kepemilikan di PT Adaro Indonesia tadi gitu. Tadi kan kepemilikan atas PT Adaro Indonesia itu kan ada banyak entitas. Ada dari Arindo, Pencap, Citigroup, Goldman Sachs, terus Agalia gitu. Nah, nilai dari transaksi pembelian saham sisa PT Adaro Indonesia tadi itu senilai 9,9 triliun. Hampir 10 triliun gitu. Jadi apakah pemilik dari dana aset manajemen ini jackpot? Menurut kami iya, karena nilainya itu sampai 10 triliun. Di mana kalau kita lihat setelah terjadinya IPO di laporan keuangannya Adro ya, itu ada peningkatan signifikan di goodwill-nya gitu. Karena bisa dibilang ya akuisisinya di harga atas kan gitu, 9,9 triliun gitu.
Nah, di sini ya keluar duitnya untuk membayar sisa saham yang dimiliki oleh aset manajemen tadi, gitu. Nah, salah satu hal yang menarik lagi ya, ini kami dapat dari tulisannya Pak Rudianto gitu. Jadi Pak Rudianto ini ada melakukan analisa lah dari sisi perpajakan gitu, dari aksi korporasi ini gitu. Dimana kalau kita lihat ya, sesuai dengan akta dari AADI, itu modal yang ditempatkan di sektor penuh 21,9 triliun. Dengan harga jual valuasinya itu sekitar 2,4 sampai 2,6 miliar, kita genapkan jadi 37,5 triliun. Artinya ini kan ada keuntungan selisih 15,5 triliun gitu. Dalam kondisi normal, selisih keuntungan 15,5 triliun ini akan kena pajak progresif 22% atau setara 3,4 triliun gitu. Jadi kalau dijual biasa doang gitu, tanpa lewat skema yang ada sekarang, PUPS sekarang, itu grup Adaro itu harus membayar pajak 3,4 triliun gitu. Tapi kalau lewat skema PUPS ini, maka founder akan membayar tax 0,5%, itu senilai 208 miliar. Kemudian saat dijual ke pemegang saham baru via bursa, PPh final 0,1%, 37,4 miliar. Jadi totalnya cuma 245 miliar untuk bayar pajak gitu. Jadi kan selisihnya lumayan beda ya, antara harus bayar 3,4 triliun lewat skema biasa atau ya lewat skema PUPS ini 245 miliar gitu. Nah, jadi inilah yang menurut kami salah satu akrobat dari grup Adaro yang cukup menarik untuk dipelajari gitu. Karena bisa dibilang aksi korporasi mereka selama ini sangat-sangat rapi gitu. Nah, untuk Mas Samari ya, Adaro IPO di 2008. Dana dari IPO ini sebagian besar dilakukan untuk reissue 10,8 triliun ke PT Alam Triabadi gitu. Yang di mana dananya ini untuk dipakai membeli sisa saham di PT Adaro Indonesia dan entitas lainnya yang dipegang oleh aset manajemen ini gitu. Di mana nilainya mencapai 9,9 triliun gitu. Di mana ini pasti jackpot lah gitu. Dapat dana 10 triliun gitu atas aksi korporasi ini. Di mana setelah itu dilakukan divestasi lagi dan PT Alam Tri Abadi atau yang sekarang namanya PT Adaro Andal Indonesia akan go public dengan valuasi 40 triliun gitu. Nah, dari penjualan ini nantinya Adro akan mendapat uang dari penjualan saham AAI gitu. Tapi pemegang saham nanti akan menerima yang namanya dividen dari Adro, dividen spesial lah gitu. Dan dividen ini bisa dipakai untuk membeli AAI via PUPS gitu. Nah, kita bahas nih sekarang untuk PUPS AADI-nya gitu. Nah, sebenarnya nggak ada informasi yang baru gitu, tapi kami menyusun puzzle dari cerita PUPS dari AADI ini gitu. Dimana kalau kita lihat ya memang asetnya sangat signifikan. Di mana sebagian dari laba dari AADI ya itu berasal dari non recurring gain gitu. Nah, ini berasal dari penjualan saham ADMR gitu. Jadi dulu di PT Alam Tri Abadi tadi ya, itu pegang saham ADMR. Nah, AADI itu jual kepemilikannya di ADMR kepada Adro. Itu di harga 103 di harga 1.326 per lembar. Di mana dari sini itu ada dana keuntungan ya sebesar 3,5 triliun gitu. Makanya ada di sini keterangan non recurring gain gitu. Nah, kalau kita exclude dari keuntungan ini, itu artinya laba dari AADI itu 600 juta dolar per Juni 2024 gitu. Kalau kami estimasi itu labanya di tahun ini mungkin 800 juta sampai 1,2 miliar dolar. Nah, AADI itu akan dijual dengan valuasi sekitar 2,6 miliar. Artinya dengan mengeksklut ya laba yang non recurring ini, AA ini dihargai PI 2 sampai 3 kali gitu. Nah, setelah dilakukannya PUPS nanti struktur pemegang sahamnya akan seperti ini gitu.
Di mana kan AADI ini akan IPO dulu dengan menerbitkan 10% ya lembar saham baru. Kemudian sisanya tadi yang dipegang oleh Adro itu akan dijual untuk pemegang sahamnya Adro gitu. Nah, dari sini ada tanggal-tanggal dan timeline penting yang teman-teman harus note gitu. Di mana untuk dividen dari Adro yang pertama kali ya yang sering dibahas itu akan dilakukan come date-nya itu di tanggal 26 November atau besok. Karena video ini direkam di tanggal 25 November ya. Nah, kemudian untuk hak menebus PUPS ADI itu juga akan dilakukan besok gitu. Jadi kesempatan terakhir para pemegang saham Adro ya untuk mendapatkan dividen Adro dan hak untuk menebus AADI itu di tanggal 26 November. Nah, kemudian di tanggal 28 November itu baru ex-date gitu. Karena kan tanggal 27 itu libur ya, libur bursa gitu. Kemudian di tanggal 5 AADI akan listing gitu. Nah, baru sehari kemudian kan di tanggal 6 pemegang saham Adro yang udah tercatat ya, yang udah dari kamreknya itu di 26 November itu bisa menembus saham AADI ini gitu di antara tanggal 6 sampai 10 Desember gitu. Bersamaan dengan itu dividen yang diberikan Adro itu cair juga ke RDN-nya investor gitu. Sehingga bisa dibilang untuk menembus saham AADI itu investor sebenarnya nggak perlu top up dana lagi gitu. Karena didapat dari dividen Adro. Kemudian di tanggal 9 sampai 11 itu baru akan dinamanya itu baru akan dilakukan distribusi saham. Nah, untuk harga tebus PUPS, nah gitu. Ini juga salah satu jadi banyak pertanyaan ya gitu. Dimana ini kan ada perbedaan nih tanggal AADI listing tanggal 5, sedangkan untuk pemegang sama Adro itu tanggal 6 baru dilakukan PUPS gitu kan harganya ikut yang mana nih gitu. Nah, dari keterbukaan informasi prospektusnya AADI ya gitu. Di mana dibilang di sini bahwa untuk PUPS itu akan melakukan harga rata-rata tertimbang gitu. Di mana nanti akan setinggi-tingginya itu 107,5% dari penilaian harga wajar AADI gitu. Di mana kalau kita hitung ya memakai kurs yang ada sekarang gitu. Kalau misalnya AADI di hari pertama itu naik dan dihitung rata-ratanya dari harga penawaran ya, yang kemungkinan di angka 5.900 itu harga penawaran PUPS-nya paling tinggi itu nggak akan lebih dari sekitar 6.000 per lembarnya gitu. Jadi nanti akan ikut kurs juga ya gitu. Tapi itu paling tinggi ya, itu di angka 0,38 dolar per lembar. Nah, kemudian dari kebijakan dividen AADI ke depannya gitu. Karena kalau kita lihat ya di laporan keuangan AADI sekarang itu saldo labanya itu udah kempes lah. Karena AADI itu kan membagikan dividen juga ke Adro gitu. Nah, Adro ini dari dividen AADI, ya itu yang didistribusikan ke pemegang saham kan gitu. Nah, jadi di sini yang lumayan menarik adalah di bagian ini. Jadi mulai tahun buku 2025, manajemen merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 45% dari laba bersih gitu. Jadi walaupun nggak dibilang secara gamblang, kemungkinan di 2024 ya, dari kinerja tahun buku 2024, AADI belum akan bagi dividen. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi ke depan gitu. Karena di sini kata-katanya mulai tahun buku 2025 baru merencanakan pembayaran dividen sampai dengan 45% gitu. Nah, ini kemudian kita coba cek nih skenario untung rugi dari aksi korporasi ini. Nah, untuk aksi korporasi ini sebenarnya menurut kami akan banyak sekali variabel ya gitu. Dimana kita nggak bisa secara serta-merta ikut aksi korporasi ini pasti untung, ikut aksi korporasi ini pasti rugi. Karena ini semua akan tergantung sebenarnya. Dimana satu hal yang kita tahu, dividennya itu yang akan dibagi oleh Alam Tree Resource Indonesia atau ADRO itu kira-kira kalau ikut kurs 15.893 itu per lembarnya akan dapat 1.358.
Nah, kemudian kita tahu ya, di harga penutupan Adro tadi itu di 3760 saat video ini direkam gitu. Saat analisis ini dibuat gitu. Dimana ini kan sekitar dividen yield 36% gitu. Tapi yang akan membuat faktor untung atau rugi itu sebenarnya dua hal yang teman-teman dan harus jawab gitu. Yang pertama, harga beli teman-teman itu di berapa? Kemudian harga wajar menurut teman-teman itu berapa gitu. Dua hal inilah yang perlu teman-teman jawab untuk bisa menilai patokan untung atau ruginya gitu. Karena kita nggak akan tahu market itu akan seperti apa ke depannya gitu. Semua hal bisa terjadi di market. Dimana kalau kita lihat ya, kita pakai asumsi ya, karena 100 banding 23 gitu. Dimana sebenarnya kan 100 banding 22,7 gitu. Tapi ya untuk memudahkan kita pakai 100 banding 23 gitu. Kalau kita punya 100 lot saham Adro, itu kan harga belinya 37.600 gitu. Di mana dividen yang akan kita dapat itu senilai 13.580. Di mana kalau kita lihat pakai harga penawaran dari AADI di 5.900 dengan komposisi kita dapat 23 lot, itu berarti kita akan menembusnya dengan harga 13.570.000. Jadi bisa dibilang hampir sama kan dividen yang didapat dengan harga pelaksanaan PUPS ADI gitu. Jadi ini mungkin juga dibuat skenario-nya di mana pemegang saham PSP itu nggak perlu lagi ngeluarin uang untuk menebus AADI-nya gitu. Karena kan sebelumnya memang AADI ini bagian dari Adro gitu. Terus yang perlu jawab, berapa harga wajar Adro pasca spin off AADI gitu dengan memperhatikan prospeknya tadi. Kemudian teman-teman harus bisa jawab juga, berapa sih harga wajar dari AADI gitu. Nah, untuk menjawab ini ya perlu dilakukan analisis gitu. Di mana ya, kalau misalnya kita pakai estimasi harga wajar, again, ini bukan harga wajar versi kami gitu. Ini kita buat skenario aja gitu. Teman-teman punya PR sendiri untuk mengerjakan analisis sendiri gitu, karena kami percaya untuk jadi investor ya teman-teman harus bisa jadi investor independen. Gitu. Gimana ya kalau misalnya kita pakai skenario seperti ini, kita anggap AAD itu punya fair value di 75 sampai 80 triliun gitu. Berarti sekitar 9.600 sampai 10.200 per lembar harga wajar dari AADI. Dan teman-teman merasa Adros pasca divestasi AADI yang menjadi cash cow-nya selama ini kan pasti ada penurunan laba bersih. Tapi di sisi lain kan mereka masih punya cash untuk pengembangan bisnis ke depan dan masih ada ADMR di dalamnya. Teman-teman berekspektasi ya, teman-teman punya hitungan nilai wajar Adro itu di 55 sampai 65 triliun. Berarti kan itu di sekitar 1.800 sampai 2.100 atau setengah dari harga Adro sekarang gitu. Maka kalau kita pakai skenario Adro ke 1.800 ya, terus AADI ke 10.200, itu teman-teman ya masih bisa untung gitu, 8% gitu. Tapi kan ini satu skenario. Tapi nyatanya di market kan itu ada banyak skenario yang bisa terjadi gitu. Bisa aja Adro sahamnya turun lebih dalam dari 1.800. Bisa juga Adro malah naik harganya. Gak ada yang tahu gitu. ADI ya bisa juga nggak sampai ke 10.200. Bisa juga lebih rendah dari harga IPO-nya gitu. Jadi faktor-faktor seperti itu yang banyak banget untuk menjawab untung atau ruginya gitu. Jadi sebenarnya tergantung harga beli teman-teman berapa dan berapa harga wajar menurut teman-teman gitu. Karena kan kita investasi itu selalu harus forward looking gitu. Berapa yang kita investasikan dan berapa yang akan kita dapat di masa depan gitu. PR-nya teman-teman harus tahu berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini gitu. Baru teman-teman bisa hitung sebenarnya untuk untung rugi dari aksi korporasi ini gitu. Semoga dari video kami ya teman-teman bisa punya gambaran, bisa punya estimasi sendiri gitu, apakah cukup menguntungkan gitu. Karena kalau ini juga akan berbeda nih kalau misalnya teman-teman pegang Adro ya dari harga 2.000 gitu. Mungkin skenario-nya teman-teman akan biasa aja gitu dengan penurunan saham Adro ke depan gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya teman-teman beli di harga 4.300 kan gitu. Jadi ya sekali lagi teman-teman sebisa mungkin ya melakukan analisis sendiri gitu dan
teman-teman harus punya conviction lah gitu. Alasan dari investasi gitu. Kalau enggak, ya teman-teman jatuhnya akan jadi spekulasi gitu.